Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin para orang tua, para asatidz, para tokoh masyarakat, jamaah semua, para santri yang berbahagia, nantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Juga tentunya salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kelimpahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, mari sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan dari suratul Fatihah nantiasa menjaga dan memelihara iman Islam kita sampai akhir hayat. Amin. Kemudian juga Allah berikan taufik dan hidayah, sehat dan afiat. Allah murahkan rezeki kita, anak-anak dan keluarga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Para ahli keluarga, almarhumin, almarhumat semuanya, para guru senantiasa diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ila hadini ahwala kulli niyatin sholihah wa ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anhum wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa ala jamil amir rasulih jamil malaikatil qarrabin wa jamil awliya as-salihin wal ulama al-amilin wa ila arwahi abina wa ummahatina wa ajalina wa jaddatina wa akhwatina khawlatina wa ahbabina wa muallimina jami'an wa ila arwahi al-hadirin wa hadil majlisil mubarak khususan mu'allif hadil kitab syabillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu Abu Lais radhiyallahu ta'ala anhu, falladhi ya'muru bil ma'rufi yuhtaju ila khamsyati asya'a awwaliha al-ilmu. Halaman 33 paling bawah, 4 baris dari bawah, ya, tengah. Dosen yang kemarin masih amar ma'ruf nahi munkar. Telah berkata al-faqih, seorang yang faqih di dalam agama, yang luas ilmu pengetahuannya, yaitu Abu Lais, Sayyid Syekh Abu Lais radhiyallahu ta'ala anhu. Falladhi ya'muru bil ma'ruf, kata beliau, maka orang ya'muru yang memerintahkan bil ma'ruf, ya, orang yang menyeru tentang ma'ruf, tentang kebaikan, yahtaju ila khamsati asya'a, kata beliau, itu orang tersebut membutuhkan 5 hal, 5 perkara, dan 5 yang harus diperhatikan
bagi setiap orang yang berkeinginan atau berkewajiban di dalam rangka amar ma'ruf, yaitu memerintah kebaikan atau melakukan kebaikan, memerintahkan kebaikan, mengajak atau menyeru terhadap kebaikan. Awaliha, yang pertama, yang pertama orang yang menyeru itu di antara yang 5 ala ilmu. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Ini yang pertamanya. Kenapa begitu? Li'annal jahila, karena sesungguhnya orang jahil la yahsunul amru bil ma'ruf, nggak akan baik di dalam rangka amar ma'rufnya. Itu kalau orang jahil, ya. Orang jahil itu melakukan sesuatu itu suka sembrono, ya. Semau gue, gitu ya. Ini kalau orang jahil tuh, ya sembrono. Makanya awaliha al ilmu. Yang pertama, amar ma'ruf itu seseorang itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Nah, makanya dalam hal apa saja ilmu pengetahuan itu sangat penting, ya, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Orang tanpa ilmu melakukan sesuatu itu mafsadat lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Ya, kalau apa? Orang tanpa ilmu. Ini orang yang jahil, ya, ini la yasunu ala amru bil ma'ruf, nggak baik. Ya, nggak baik dalam rangka melakukan amar ma'ruf, nggak sukses, nggak bagus cara dia itu, ya. Dia ngelihat orang melakukan munkar, main serampangin aja udah, ya, serampangin aja, gua kagak klaten gitu ngomongnya, ya. Kan orang kampung kita ngomong gitu, ya, gua kagak klaten, ya, gitu. Ya. Nah, ini karena landasannya tadi, ya, bukan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dengan ilmu pengetahuan tentu dia punya cara, ya. Nah, dia punya strategi tertentu, ya. Sebelum melakukan amar ma'ruf dia sudah berdoa, ya. Dia sudah sholat dulu 2 rakaat, dia memuji kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, baru dia lakukan itu amar ma'ruf. Jadi tidak melakukannya itu dengan kejahilian, ya, tetap, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah ditinggalkan, bahkan selalu diutamakan bagi setiap orang yang berilmu tadi. Yang pertama itu, kalau orang amar ma'ruf itu harus didasari oleh ilmu bilain wa tawaddud, dengan penuh kelembutan, ya, santun. Ya, ini biasanya begitu, ya. Tawadud dan penuh rasa cinta, ya, terhadap sesama. Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, ketika baginda Nabi Allah Nuh alaihissalam 950 tahun usianya, kan, ya, dikatakan 1000 tahun Nabi Nuh berupaya dalam rangka dakwah Islamiyah. Hanya 50 tahun yang tidak digunakan dakwah Islam, menegakkan la ilaha illallah. 50 tahun doang tuh, masih kecil. Orang dulu 50 tahun masih kecil. Ya, orang dulu tuh. Orang sekarang mah gitu, ya. Jenggot panjang, rambut panjang juga umurnya masih muda. Gitu kalau orang sekarang. Nabi Nuh 950 tahun, ya, dia gunakan dalam dakwah itu, menegakkan agama Allah, cuma dapat 80 kakak. Cuma segitu, ya, 80 kakak. Berapa orang tuh, ya, dikit banget itu. Kalau vaksin juga itu dikit. Kagak habis tuh vaksin, ya. Nah, apa? Mohon kepada Allah tuh Nabi Allah, Nabi Allah, ya Rabbana, ya, jangan engkau sisakan lah, jangan engkau selayak apa? La tajar fil ardi minal kufari dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi orang kafir sedikit pun.
mohonnya begitu. Udah bangetan sewot. Boleh jadi ya. Sewot ya, jangan kau sisakan orang kafir sedikit pun di muka bumi. Kenapa? Karena orang kafir itu humus zolimun. Mereka orang-orang kafir itu adalah orang-orang zolim. Selalu saja orang kafir bagaimanapun mereka itu humus zolimun, sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang zolim, baik zolim terhadap diri sendiri ataupun zolim terhadap alam lingkungan dan masyarakatnya dan lain sebagainya. Ini humus zolim. Makanya Nabi Nuh minta begitu. Nah, pada akhirnya kan singkatnya disuruh bikin kapal. Ya. Nabi Nuh bikin kapal. Ya, lama itu bikin kapal itu. Singkatnya tuh. Nah, setelah kaum itu dihancurkan oleh Allah seluruhnya dengan tsunami yang sangat luar biasanya itu, ya. Setelah selesai, setelah daratan mulai ada kering kembali, manusia itu hanya tinggal 80 kakak makhluk manusia, berbeda dengan hewan yang memang dibawa oleh beliau, ya. Allah bilang kepada Nabi Musa, Nabi Allah Nuh alaihissalam, hai Nuh, sebenarnya aku ini sayang kepada mereka. Mereka adalah para hamba-hambaku, para makhluk-makhlukku. Sejak kecil aku beri nikmat, sejak kecil aku beri rezeki. Dia membangkang pun aku biarkan saja. Aku sayang pada mereka. Namun karena engkau minta untuk agar mereka dihancurkan, maka aku hancur. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sayang, tawadud, sayang kepada dakwah Islamiyah, amar ma'ruf mestinya billayin wa tawadud, ya, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh santun, ya, mestinya begitu kalau ingin sukses. Kalau sekarang orang yang udah pada ribet ngurusinnya, dibilangin begitu, galakan dia, ya dibayarin ngelunjak, begitu sekarang. Ya, jadi udah tambah ribet udah manusianya, gitu ya. Makanya ketika zaman Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di antara para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali karamallahu wajhah, ya Amirul Mukminin, ya. Dulu ketika Khalifah Sayyidina Umar, ya, orang manusia itu, umat itu santun-santun, akhlaknya bagus semuanya, ibadahnya bagus semuanya. Kenapa tatkala engkau menjadi khalifah ini umat manusia mulai rusak, akhlaknya mulai rusak, ya, ibadahnya mulai rusak, persatuannya mulai rusak? Sayyidina Ali jawab, ya, dulu di zaman Khalifah Sayyidina Umar orangnya seperti saya, dan sekarang di zaman saya sebagai khalifah orangnya seperti ente. Begitu. Beda, ya, beda. Makanya tuh itu sudah ada perubahan. Zaman Sayyidina Ali ada perubahan. Sudah mulai ada pertengkaran, perfirqah, ya. Sudah ada gejolak politik ketika itu terjadi. Ya, sampai di Karbala, ya, Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun terbunuh itu karena gejolak politik ketika itu. Sudah mulai ada. Nah, beginilah keadaannya. Mestinya tadi layin wa tawaddud, ya, la yakunu bazon golizo, ya. Jangan melakukan dakwah itu adalah dengan keras, ya, dengan apa namanya tadi, ya, sentak sengor kata orang Sonoma, ya, sentak sengor, bazon golizo. Memang kondisi terkadang dibutuhkan. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qala berfirman li Musa wa Haruna, ya, alaihimussalam, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, alaihimussalam, hina pada waktu bu'isuhuma diutus keduanya ila Fir'aun, kepada Fir'aun, ya, baqulan lahu qaulan layyinan, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala utus tuh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwah Islam, untuk kalimat tauhid, jangan sampai Firaun itu ngaku Tuhan, gitu ya. Diajarkan tuh apa? Pakulan,
lahu qaulan layyina, ucapkan oleh kalian berdua lahu di hadapan Fir'aun itu dengan ucapan layyin, santun kamu bicaranya ya. Kamu sopan tuh di hadapan Fir'aun ya. Wahai Musa, jangan galak kamu bicaranya tuh, itu tuh ya, diajarin bicara. Nah, ini yang dinamakan retorika Islamiyah. Retorika bagaimana cara dakwah di dalam syariat agama Allah ya. Nah, ini yang diajarkan tuh Nabi Musa, diajarkan kita, diajarkan apa namanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintahkan ya begini ya, Nabi Musa dan Nabi Harun dulu datang ke sana, datang kamu, jangan takut ya. Allah bilang ana ma'akumah ya, aku ini bersama kalian, jangan takut kalian. Dakwah ya, menyatakan la ilaha illallah di hadapan Fir'aun. Tetap aja akhirnya Fir'aun gak bisa, nah tetap di dalam kekafirannya. Ini cara yang ketiga ya, seorang yang amar ma'ruf itu adanya ya, tadi itu ya, seperti Nabi Musa. Pada Nabi Musa itu orang yang paling sableng. Nabi yang paling sableng adalah Nabi Musa. Itu ya, itu saudaranya sendiri itu berantem sama Nabi Harun, berantem. Ya, ketika apa? Ketika kaumnya ditinggalkan oleh Nabi Musa, Harun, aku titipkan ini umat kepada kamu. Aku mau keluar, aku mau uzlah ya. Aku mau menyepi di Tursina sana selama 40 hari 40 malam. Aku titipkan pada kamu. Dititipin. Ya. Begitu pulang, itu umat Bani Israel kembali di dalam kekafirannya berkat Musa Samiri, digoda oleh Musa Samiri. Digoda apa? Marah Nabi Musa kepada Harun, itu kepada Nabi Harun. Wah, Nabi Harun habis diunyeng-unyeng ya, dibanting, diinjek tuh. Kata Nabi Harun bilang, Musa jangan begitu ya. Lihat orang-orang tuh, apa katanya nanti sama saudara aja berantem, apalagi sama orang lain. Itu sama saudara aja yang galak tuh ya. Pada akhirnya sadar Nabi Musa, iya ya, akhirnya sadar. Galaknya luar biasa ya. Orang Kifti ditabok, dikepret sama Nabi Musa, mati. Ya, makin kesel ya, kepret orang mati. Tuh, ya, orang sableng gitu tuh, ya, Nabi yang paling sableng. Dan banyak sekali komennya ini beliau nih, Nabi yang paling banyak komennya. Kita mohon maaf apa Nabi Musa, kurang tawaduknya. Kata Nabi Khidir, ente sanggup nggak ikut anak? Ya, Nabi Musa kan Rasulullah tuh. Kalamullah dan Rasulullah detailnya. Sedangkan Nabi Khidir adalah Nabi Allah, seorang Nabi. Nabi Musa diperintah oleh Allah, ente walaupun udah kiai berguru no sama ustaz. Ya, walaupun kamu Rasul, kamu berguru tuh sama Nabi. Siapa? Nabi Khidir. Berguru. Begitu nyampe dibilangin dalam ayatnya tuh ya. Dikasih tahu oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam, begitu nyampe ketemu ya, ente yang namanya Musa. Gitu. Tahu Nabi Musa kaget, kok ente tahu? Gitu. Nah, itu hakikat. Kalau Nabi Khidir adalah nabi yang hakikat, begitu nyampe itu orang belum nyebut namanya udah tahu. Ya, belum maksud dan tujuannya apa dia sudah tahu. Ente Musa kan? Iya. Kok ente tahu? Bahasa kitanya ya. Nah, cerita. Kalau ente mau berguru dengan aku, mau ikut bersama aku, emang ente sanggup? Ditanya tuh Nabi Musa, insya Allah ana bi'mal sabirin, aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Sanggup kan? Sampai 3 kali ya. Pertama ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Ada anak kecil nggak salah apa-apa dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes. Dan Nabi Khidir tuh, gue bilang apa? Ya, lo kagak sanggup kan? Mau komen dulu ente, gitu kan ya? Lo nggak tahu hakikatnya apa?
Kemudian apa? Perahu orang miskin dibolongin sama Nabi Khidir. Komen lagi Nabi Musa, perahu orang udah jelek gitu dibolongin lagi. Ya. Sampai terakhir adalah dinding, ya, dinding yang sudah hampir roboh diperbaiki, ya. Padahal di sisi itu adalah kekuasaan raja yang zalim, tapi dinding itu diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa komen lagi, ya, nggak sanggup, cuma 3 kali. Kata Nabi Khidir, udah cukup sampai sini ente, ya, ente nggak sanggup nih udah. Tuh, ya, Rasulullah seorang rasul berguru kepada Nabi Musa di dalam ilmu syariat, Nabi Khidir di dalam ilmu hakikat. Makanya nggak nyanggup ilmu apa? Ilmu syariat kagak ngerti tentang apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Nabi Musa komen terus, ya, Nabi Musa banyak sejarahnya dia, ya. Kemudian ketika baginda Nabi Isra dan Mi'raj, ya, pulang nih kembali, mendapat perintah dari Allah sholat 50 waktu, kan begitu keterangannya, ya, dapat sholat 50. Bertemu dengan Nabi Adam nggak komen, Nabi Allah Yunus nggak komen, Nabi Allah Ibrahim nggak komen. Begitu ketemu Nabi Musa, Musa tanya Nabi Musa, saudaraku Muhammad, apa kata Allah? Allah bilang apa Allah? Nabi Musa tuh, ya, saya disuruh sholat 50 waktu, waduh, nggak kuat, ya, balik sana, minta lagi permohonan sama Allah. Sebenarnya Rasulullah sudah tawadu, nurut aja Rasulullah mah, ya, Rasulullah nurut pasti itu, nggak pakai protes, enggak. Tapi Nabi Musa protes, komen tuh balik sampai 45 terus sampai 5 waktu makin suruh balik lagi. Muhammad balik lagi ente, umat ente nggak bakalan sanggup, ya. Nih Nabi Musa kurang tawadu ketika itu, sedangkan baginda Nabi Rasulullah adalah orang makhluk hamba Allah, Rasul Allah yang sangat tawadunya, nggak pakai protes, nerima baik. Ya, itu tawadu tuh dicontohkan oleh Rasulullah tuh, ya. Itu Nabi Musa, makanya sangat terkenal aja di Al-Quran, hampir setiap surah ada Ibrahim wa Musa, tuh ada di ayat lain juga, ya. Tes mulut dia main ini, ya. Nah, sampai pada akhirnya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Warobihi yang keempat, ayakuna saburan halimah, ya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala bi qissati Luqman, ya, di dalam menceritakan kisah Luqman, ya, Luqman radhiyallahu an, ya, dan bukan alaihissalam nih, ya, itu bukan seorang nabi Luqmanul Hakim, tapi seorang hamba Allah yang soleh, ya. Di sini dituliskannya alaihissalam, ya, tulis bikisati Luqman, ya, radhiyallahu anhu, ya. Nah, yang keempat, bahwasanya orang yang amar ma'ruf itu hendaknya ayakuna saburan halimah, seorang yang sabar, haliman, dan orang yang nggak mudah marah. Itu halim namanya tuh, ya, orang yang nggak mudah marah disebutnya hilim. Nabi kita adalah seorang yang hilim, Allah adalah seorang yang halim, yang zat yang maha halim, yang nggak mudah marah. Kanal halim ayakuna nabiyya, ya. Bisa jadi seorang yang memiliki sifat halim, dia mendekati karakter kenabian, ya, dia hampir mendekati ke Nabi. Kenapa? Kalau orang memiliki sifat hilim, nggak mudah marah orangnya, dia digomelin ke bodoh aja, ya, dikerjain sama orang juga bodoh aja, dia mah kagak marah, dia mah, ya, palanya diketok pakai gayung sama temennya kagak marah, ya, halim tuh, ya, itu tuh yang hampir mendekati kenabian, ya, walaupun dia bukan nabi, ya, tapi dia sangat luar biasanya, sangat dipujinya dia itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang begitu, bukan alimnya seseorang, bukan tinggi pangkatnya seseorang, ya, tapi sifat sabar dan halimnya itu tuh tadi, ya,
diapain sama aja orang, dihina, dicaci, ya halim, nggak marah dia, tenang saja, ya tetap aja dia. Ada yang begitu? Ada kali. Gresekin gue susah. Gresekin aku, ya udah ada yang begitu tuh, ya. Kita kalau tadi begitu kan Pak Usun Golizo kita mah, ya apa lu kata? Apalagi di jalan ya, apalagi jalan raya, wah udah, ya kepancerotan sedikit, setan. Yang disebut nama sih hujan begini, ya yang mancerotin kagak mikir, yang dipancerotin juga tahu aja nih dipancerotin. Ya sekarang, ya kisahnya, kisah Luqmanul Hakim, ya. Apa kata beliau itu dalam perkataannya, wa'mur bil ma'ruf wanhu, ya wanhu anil munkar, ya, diperintahkan oleh Allah wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kema'rufan itu dan jauhilah oleh kamu, cegahlah itu kemunkaran, ya wasbir ala ma sobak, ya dan sabarlah terhadap apa yang terjadi pada diri kamu itu. Tuh, sabar, ya apa yang terjadi pada diri kamu tadi itu. Yang sifat halim dan sabarnya. Nah, bagaimana sih sabar itu? Sabar itu adalah orang yang ridho terhadap ketentuan Allah dan kemudian, ya dia melakukan sesuatu, ya untuk keluar dari apa yang terjadi itu namanya sabar tuh, ya. Orang itu sakit, orang itu dapat musibah, orang itu celaka, dia ridho, ya dia ridho, ya ini ketentuan Allah. Kemudian dia berusaha untuk berobat. Ya berobatnya apa? Berobatnya karena Allah. Itu orang yang sabar. Nggak punya duit, ya dia nggak punya duit, berarti nggak punya duit. Musim hujan begini kan, katanya paling enak dingin begini kita dikegapin sama bini dari belakang, ya sambil dibisikin sama bini, bang beras habis. Habis gitu ya. Bagaimana ini menyikapinya? Ya artinya jangan diem saja, sabar, tapi berusaha, gitu ya. Berbuatlah sesuatu karena Allah, ya minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan, ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar namanya. Ya, kalau dia diam aja itu bukan sabar. Ya, itu namanya rasain. Ya, sabar. Orang sabar orang yang menerima ketentuan Allah, ya, dan mencari solusinya. Wal khamisi, dan yang kelima, ayyakuna amilan bima yu'maru bihi likaila yu'baru ya yu'ayyiru bihi liyadkhula tahta qawli ta'ala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang kelima, ayyakuna amilan bima yu'maru bihi. Yang kelima, orang yang amar ma'ruf itu hendaknya dia sudah melakukan apa yang dia perintahkan kepada orang lain. Ya, amar ma'ruf itu sudah dia lakukan. Ya, dia menyatakan sedekah, dia memang paling rajin sedekahnya. Dia mengatakan keluarkan zakat, dia memang orang yang benar-benar mengeluarkan zakat. Dia merintahkan melakukan sholat sunnah, dia memang orang yang paling banyak sholat sunnahnya, ya. Nah ini ayyakuna amilan bima yu'maru bihi, gitu ya. Suruh baca Al-Quran, dia memang orang yang paling sering baca Al-Quran. Dan yang kelima, jadi harus ada apa kita kayak Rasulullah, ya. Rasulullah, ya tidak akan memerintahkan pada siapapun pada umatnya sebelum atau kecuali Rasulullah itu sudah melakukannya, ya, likaila ya'iru bihi, ya, supaya tidak termasuk bihi terhadap amar ma'ruf tadi yang dilakukan oleh seseorang itu, dia dakhula, ya, tahta qauli ta'ala atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian itu memerintahkan orang lain untuk melakukan berbuat baik, tapi kalian lupa terhadap kalian sendiri. Tuh, ya,
melakukan perbuatan baik, orang mah dia suruh terus dengan dakwahnya, ya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia sendiri tidak mau. Ini kabur maktan indallah, ya, sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalam hal ini diiktibar oleh ulama, ya, yang dimaksudkan adalah, ya, bukan masalah amal baik, tapi dimaksudkan adalah amal buruk. Saya nggak pernah sholat tahajud nih, gitu ya. Saya nggak pernah sholat tahajud, tapi saya bilang saudara, biasakanlah sholat tahajud. Saya nggak pernah, ya, dan saya agak melakukannya itu. Ulama bilang itu tidak apa-apa, itu namanya amar ma'ruf. Tapi kalau saya bilang saudara-saudara jangan pernah mencuri, ya, tapi saya mencuri, nah ini pelanggaran. Itu yang kagak boleh. Yang dimasukkan atamurun dan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Walaupun kita tidak melakukannya, merintah kebaikan mah kudu, gitu ya. Kita suruh tuh orang berbuat baik. Kita belum haji nih, orang duitnya banyak, ya, belum umroh kita, orang duitnya banyak kesempatan, ente umroh lah, duit ente kan banyak, padahal kita belum nggak apa-apa, gitu ya. Kita memerintahkan kebaikan. Kalau nunggu kita umroh dulu mah, ya, susah jadinya itu. Makanya kalau masalah kebaikan mah boleh saja kita perintahkan kepada orang lain. Kalau keburuk, walaupun kita tidak melakukannya. Kalau perbuatan buruk, jangan pernah kita melarang kepada orang lain berbuat buruk umpama, ya, tapi kita melakukannya perbuatan buruk itu. Nah, itu nggak boleh. Kabur maktan indallah. Sedikit lagi. Waruya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, warawa dan telah meriwayatkan, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, bahwa baginda Nabi bersabda, ra'aitu lailata usriya bi ila samai, ya, ra'aitu aku melihat lailata usriya, di saat di malam usriya diisrakan aku, ya, ila samai, ke langit, rijalan, beberapa orang, tuqradu syafahuhum bil maqaridi, ya, mereka itu menggunting bibir mereka dengan gunting. Baginda Nabi diperlihatkan ketika Isra Mi'raj, ya, ada beberapa orang yang sedang menggunting mulutnya digunting itu, lidahnya, bibirnya digunting. Fakul tuh, aku berkata, man haulai ya Jibril, siapa sih orang itu ya Jibril? Ya, qala, maka Jibril menjawab, khutba'u ummati, ya, itu adalah para mubalik, ya, para penceramah umat kamu wahai Muhammad, ya, para ulama umat kamu ya Muhammad, alladzina kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, yang mereka itu suka memerintahkan kebaikan tetapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, wa hum yatluna kitab, dan sedangkan mereka itu pun membaca kitab Al-Qur'an. Afala yaqilun, apakah mereka itu tidak punya akal? Yakni yatluna kitaballahi wa hum la ya'maluna bima fihi, ya, mereka membaca kitab Al-Qur'an, kitab Allah dan hadis-hadis Nabi, wa hum la ya'lamuna bima fihi, akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Tuh, ya, di saat Isra Mi'raj baginda Nabi diperlihatkan itu, ya, banyak di antara umat Nabi pada khutbahnya itu, ya, makanya di akhir zaman ini kasirul khutbah wa qalilul fuqaha, ya, banyaknya penceramah di akhir zaman ini tapi sedikit orang yang ngerti agama, yang fakih di agama sedikit, ya. Kalau khotib banyak, mubalik banyak, penceramah banyak nih di akhir zaman itu, ya, sudah banyak, alhamdulillah, banyak daripada kagak. Daripada kagak ya udah banyak, ini nggak banyak. Nah, ini diantara cara orang-orang yang amal ma'ruf, ya, ada 5 tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lamu
bisawab. Para bapak